Halo, selamat siang adik-adik. Kita ketemu lagi di materi kita mengenai sistem gerak ya. Nah, sistem gerak ini dibangun oleh rangka dengan otot ya. Karena itu rangka disebut alat gerak pasif dan otot disebut alat gerak aktif ya. Nah, tapi untuk lebih detailnya, kalau kita mempelajari tentang sistem gerak, maka kita harus mempelajari tentang tulang, rangka, sendi atau artikulasi, dan yang terakhir adalah otot ya. Nah, nanti saya bagi video-video ini 3 video ya, dengan materi yang sudah saya sebutkan ya. Di sini ada 4 materi: tulang, rangka, sendi, dan otot. Nah, pada tulang, tulang itu yang menyusun rangka, jadi harus kita pelajari ya. Kemudian rangka disebut juga alat gerak pasif. Kemudian sendi itu adalah sambungan antara dua tulang, dan otot yang disebut dengan alat gerak aktif karena otot lah yang membuat kita bisa bergerak ya, karena otot itu bisa berkontraksi dan berelaksasi. Nah, mengenai tulang kita akan belajar dari A sampai F ya. Nah, dari A sampai E itu yaitu nama Latin tulang. Nama Latin tulang itu biasanya dipelajari waktu SMA ya. A dengan F itu osifikasi, yaitu pengerasan tulang atau penulangan, itu dipelajari waktu SMA. Sedangkan yang B sampai E, nama-nama tulang, kemudian jenis tulang, bentuk dan bagian-bagian tulang keras, gangguan dan kelainan tulang, itu sudah mulai dipelajari dari SD ya. Oke. Kemudian rangka, kita harus tahu mengenai pengertian dan guna rangka. Ini juga di SD dan SMP. Kemudian jenis-jenis rangka manusia. Kemudian materi mengenai sendi itu adalah jenis-jenis sendi, gambar sendi dan penyusunnya. Ini juga sama, mulai dari SD kalian sudah belajar ini ya. Kemudian otot. Nah, otot ini banyak yang belum kalian pelajari waktu SD. Jadi SD SMP cuma dipelajari jenis-jenis otot ya. Kemudian otot antagonis, cara kerja otot antagonis ya. Nah, tapi mulai dari C sampai G, misalkan mekanisme kerja otot, sumber energi untuk kontraksi otot ya. Kemudian gambar serabut otot, kelainan otot, kemudian origo dan insersi. Ini biasanya saat SMA kalian pelajari. Jadi mengenai materi sistem gerak ini, kalau saat SD dan SMP kalian sudah mengerti, maka pas saat SMA materi ini hanya perlu tambah sedikit saja. Jadi gampang kan mempelajarinya? Yuk kita mulai belajar yuk. Pengertian dan guna rangka. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang sistem gerak, maka kalian harus tahu pengertian rangka. Nah, rangka itu adalah kumpulan dari beberapa tulang yang membentuk struktur sendiri ya, seperti struktur tengkorak, struktur tubuh, struktur anggota gerak ya, lengan dan kaki ya. Nah, jadi kalau kita mempelajari tentang rangka, maka kita juga akan mempelajari tentang tulang, karena rangka itu adalah kumpulan dari tulang-tulang. Dan untuk membentuk tulang menjadi rangka perlu ada lem atau sambungannya yang disebut dengan sendi atau artikulasi. Nah, untuk adik-adik SD dan SMP materi ini paling sering keluar ya. Nah, kemudian kalian harus tahu guna rangka ya. Ini SD sering banget keluar guna rangka ini ya. Nah, yang pertama itu adalah untuk menopang tubuh ya. Jadi kita bisa berdiri itu karena ada rangka. Kemudian memberi bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Jadi kalau tubuh kita pendek atau tinggi, itu memang sudah terbentuk dari rangka tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah tempat melekatnya otot lurik. Ya, karena otot lurik itu melekat di rangka, maka rangka itu disebut alat gerak pasif ya. Jadi berhubungan dengan guna rangka yang keempat ya. Ya, kemudian rangka itu
otot, maksud saya otot itu adalah alat gerak aktif ya. Kemudian yang keempat yang tadi masih berhubungan dengan yang ketiga yaitu rangka adalah alat gerak pasif. Kemudian yang kelima, rangka itu melindungi organ dalam tubuh yang penting-penting ya. Misalkan rangka tengkorak itu melindungi otak kita ya. Kemudian rangka tubuh tepatnya di rongga dada, dia melindungi paru-paru dengan jantung. Kemudian panggul ya, itu melindungi alat-alat reproduksi. Oke, kita masuk ke nomor 6 yaitu tempat pembentukan sel-sel darah atau disebut dengan homopoiesis atau juga dengan hematopoiesis ya. Itu adalah peristiwa pembentukan sel-sel darah. Contohnya misalkan eritrosit ya. Peristiwa pembentukan eritrosit itu disebut dengan eritropoiesis. Itu terjadi di sumsum merah tulang pipi dan pipa ya. Kalau di tulang pipa tepatnya di bagian ujung yang berupa tulang spons ya. Seperti yang saya sudah gambarkan di slide lainnya ya. Itu ada contoh tulang keras di ujungnya itu banyak terdapat sumsum merah. Nah, selain eritrosit, leukosit juga dihasilkan di sumsum merah tulang ya. Selain itu leukosit juga dihasilkan di limfa dan kelenjar limfoid. Oke. Kemudian nomor 7 itu rangka sebagai tempat penyimpanan mineral ya. Contohnya kalsium dan fosfor. Nah, kalsium ini sangat berguna untuk kontraksi otot. Nanti kita pelajari di slide berikutnya dan pembekuan darah. Kemudian fosfor juga pembentuk ATP ya, adenosin trifosfat. 99% kalsium itu terdapat di rangka ya. Kemudian nomor 8 tempat pembentukan sumsum kuning. Nah, sumsum kuning ini adalah tempat menyimpan lemak. Sumsum kuning ini terdapat di bagian tengah tulang pipa ya. Jadi kalau kalian lihat di slide mengenai tulang keras ya, itu terdapat sumsum kuning di bagian tengahnya di sekitar diafisis. Oke. Jenis-jenis rangka manusia. Di sini saya bagi menjadi dua yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler ya. Nah, ini untuk adik-adik SMA. Kalau untuk adik SD dan SMA, SMP maksud saya, maka jenis-jenis rangka ini ada 3, yaitu rangka tengkorak, rangka tubuh, dan rangka anggota gerak ya, baik anggota gerak bawah maupun anggota gerak atas. Itu untuk adik SD dan SMP. Nah, untuk adik adik-adik SMA ya, rangka aksial ini terdiri dari rangka tengkorak dan rangka tubuh. Jadi sebenarnya sama saja ya. Tapi kalian harus tahu apa itu rangka aksial. Rangka aksial itu adalah rangka yang membentuk sumbu manusia. Jadi kita tetap hidup ini karena adanya rangka aksial. Nah, rangka aksial ini terdiri dari rangka tengkorak kita ya dan rangka tubuh kita. Ini saya lihat di gambarnya, ini ada rangka tengkorak, kemudian ada rangka tubuh ya. Kemudian yang kedua itu rangka apendikuler. Rangka apendikuler ini adalah rangka tambahan ya. Rangka tambahan terhadap rangka aksial ya. Nah, ini terdiri dari rangka anggota gerak maupun gerak atas maupun gerak bawah. Anggota gerak atas itu kan tangan, lihat di gambarnya ya. Kemudian ada anggota gerak bawah, ini rangka anggota gerak bawah itu kaki ya. Kemudian termasuk juga jari-jari tangan maupun jari-jari kaki termasuk rangka apendikuler ya. Jadi ingat, untuk adik SMA jenis rangka manusia dibagi menjadi 2, rangka aksial dan rangka apendikuler. Kalian harus tahu pengertiannya. Rangka aksial itu terdiri dari tengkorak dan rangka tubuh. Jenis-jenis sendi.
Nah, untuk adik-adik SMP ini sering banget keluar di ulangan, maupun untuk adik SMA juga ya, untuk adik-adik SD belum ini ya. Nah, kalian yang pertama harus tahu pengertian sendi atau artikulasi. Sendi atau artikulasi itu adalah sambungan antar tulang ya. Nah, ada dua jenis sendi, tapi di buku lain juga ada tertulis 3 jenis, tapi nggak jadi masalah karena sebenarnya sama saja ya. Nanti saya jelaskan juga di sini. Jadi ada dua jenis sendi, yaitu yang pertama sinartrosis, yang kedua adalah diartrosis ya. Sinartrosis ini adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan ya. Nah, sinartrosis ini dibagi menjadi dua, yaitu sinfibrosis dan sinkondrosis. Nah, kalau buku yang membagi tiga, ya buku yang membagi tiga itu ada lagi satu, yaitu amfiartrosis. Amfiartrosis ini hampir sama dengan, bukan hampir sama dengan sinartrosis, sinkondrosis. Jadi sama aja ya. Ada buku yang membagi dua jenis sendi, ada yang membagi tiga, nggak jadi masalah ya. Jadi sinartrosis tadi ingat ya, persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan, sedangkan diartrosis persendian yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Cuma itu aja yang kalian hafalkan ya. Kemudian sinartrosis bagi dua, sinfibrosis ya dan sinkondrosis. Sinfibrosis itu di mana dua tulang yang terhubung itu oleh sendi dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa, sehingga benar-benar tidak bisa terjadinya pergerakan sama sekali ya. Itunya contohnya itu ada pada sendi-sendi pada tulang di tengkorak ya. Kemudian kalau yang sinkondrosis itu dua tulang yang dihubungkan oleh tulang rawan ya. Jadi masih ada pergerakan. Contohnya hubungan antara segmen-segmen tulang belakang, walaupun pergerakannya cuma sedikit ya, tapi ada pergerakannya. Oke. Nah, sinkondrosis tadi saya sudah katakan bahwa sama seperti amfiartrosis. Amfiartrosis itu adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan yang sangat sedikit ya. Kemudian ini yang sering banget ditanyakan, yaitu diartrosis, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Nah, kalian harus tahu ada 6 sendi yang termasuk dalam diartrosis ya. Itu adalah peluru, pelana, putar, kepi semua ya. Kecuali yang 3 di bawah, yaitu sendi luncur atau geser, kemudian engsel dan kondyloid atau ellipsoid ya. Nah, sendi peluru yang namanya juga peluru ya, dia memungkinkan pergerakan ke segala arah. Nah, contoh di gambarnya itu, contohnya lihat kalian ya, sendi peluru di mana tulang yang satu itu seperti seperti lumpang gitu ya. Kemudian satunya lagi seperti alat untuk menggerus cabai gitu ya. Nah, itu sendi peluru. Jadi dia memungkinkan pergerakan ke segala arah. Ya. Jadi contohnya pastinya ya antara lengan atas dengan tulang belikat itu adalah sendi peluru. Kemudian ada pelana. Ini memungkinkan pergerakan berputar tapi tidak ke segala arah. Contohnya hubungan tulang telapak tangan dengan jari tangan. Ya, ini lihat di gambarnya sendi pelana ya. Seperti pelana kuda nih gambarnya. Oke. Kemudian sendi P lagi, yaitu putar. Ini sendi yang memungkinkan gerakan berputar ya. Jadi tulang yang satu memutari tulang yang lain ya. Itu contohnya adalah gerakan tulang atlas dengan tulang tengkorak ya. Ini lihat gambarnya sendi putar. Ya, seperti ada satu tulang mengitari tulang yang lain ya.
Tulang di tengah-tengah ini seperti tulang atlas, sedangkan yang mengelilingnya adalah tulang tengkorak. Ya, kemudian ada sendi luncur. Itu memungkinkan gerakan berputar pada bidang datar. Contohnya adalah hubungan tulang-tulang pada pergelangan kaki. Kemudian ada sendi engsel, ini paling gampang ngapalinnya ya. Ini memungkinkan gerakan cuma satu arah, kayak engsel pintu saja nih, ya. Nah, ininya juga contohnya paling gampang juga, siku dan lutut itu pasti itu adalah sendi engsel. Karena siku sama lutut hanya bisa digerakkan satu arah saja. Kalau lihat gambarnya, kalian lihat sendi engsel seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah sendi kondyloid atau ellipsoid ya. Itu persediaan antara ujung tulang yang berbentuk bulat kemudian bertumpu pada rongga yang berbentuk elips ya. Jadi gerak rotasi pada poros tapi gerakannya sangat terbatas. Contohnya adalah sendi pada ujung tulang telapak tangan dengan ujung tulang jari tangan. Kalian lihat ya, itu sama, itu sendi gulung ya, sama seperti sendi gulung itu. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai sendi. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau sendi itu adalah penghubung antar tulang ya. Jadi tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh yang namanya sendi. Oke, nah kalian bisa lihat di sini, ini ada dua tulang ya, yang di atas ini satu dan yang di sini, yang di bawahnya satu lagi. Nah, dua tulang ini harus dihubungkan oleh sendi ya. Nah, apa saja yang terdapat di dalam sendi? Pastinya ya, pastinya di ujung tulang ini, di ujung tulang satu, ini di ujungnya ya, dengan di ujung tulang yang di bawahnya, di ujung-ujungnya ini terdapat yang namanya tulang rawan atau kartilago ya. Jadi ingat itu ada tulang rawan. Nah, kemudian kita mulai dari depan ya. Nah, di sini terdapat yang namanya ligamen ya. Ligamen itu jaringan ya, jaringan yang mengikat tulang dengan tulang. Ini terdapat di sendi. Oke. Kemudian yang kedua, sebelah dalamnya ligamen itu terdapat yang namanya kapsul ya. Kemudian kapsul ini nanti menempel dengan membran sinovial. Oke. Jadi ini di dalamnya ligamen terdapat yang namanya kapsul. Kemudian di dalamnya membran sinovial terdapat cairan. Ini namanya cairan sinovial. Ya, cairan sinovial ini yang membuat pergerakan tulang satu dengan tulang yang lain bisa berjalan dengan lancar ya, tidak menimbulkan rasa sakit. Itu cairan sinovial ya. Jadi di sendi terdapat 4 itu. Jadi bagian paling depan ini adalah ligamen, kemudian ada yang namanya kapsul. Kapsul itu berdempetan dengan membran sinovial, bagian dalamnya adalah cairan sinovial. Kemudian setiap di ujung tulang terdapat yang namanya kartilago atau tulang rawan. Ya, jadi kalau kalian disuruh menggambarkan sendi seperti ini ya, serta bagian-bagiannya.